Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrun adhim, syahrun mubarak. Wa anzala fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang sampai hari ini, alhamdulillah, di hari pertama di bulan suci Ramadan kita kembali dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita kirimkan di haribaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini saya diberikan materi oleh panitia Amalia Ramadan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju, yakni tafsir ayat-ayat Syam. Ya. Jadi nanti kita akan mengkaji, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa, khususnya puasa Ramadan itu. Ya, jadi tafsir ayat-ayat Syam. Jadi ini kata-kata Syam itu bahasa Al-Quran. Ya, yang bahasa Indonesianya itu puasa. Ya, saya juga tidak tahu ini istilah puasa ini satu-satunya istilah dalam rukun Islam yang bukan dari istilah Arab. Jadi rukun Islam itu kan syahadat, ya, kemudian salat, zakat, puasa, haji. Ya, yang empat itu semuanya istilah Arab. Ya, syahadat, bersaksi, salat, kemudian zakat, haji ini puasa. Tidak ada kata-kata dalam hadis atau Al-Quran puasa. Ternyata tadi saya lihat puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, upahasa. Arti sesuatu yang lebih penting daripada hanya menahan lapar dan dahaga itu. Jadi makanya ada sebagian mubalik kita tidak mau menggunakan kata-kata puasa, tapi dia menggunakan Syam itu. Baik, kaum muslimin sekalian, di dalam Al-Quran, ayat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 183 sampai 187. Jadi 5 ayat ini menjelaskan tentang puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan, karena disebutkan di situ syahrul Ramadan. Ya, karena satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Nah, ini nanti kita akan coba kaji, ya, karena ini ada 2 kali pertemuan ini. Nanti kita coba kaji ayat 183 dan 184. Ya, jadi karena ini adalah tafsir ayat-ayat tentang Syam. Kata Syam ini sebenarnya Al-Quran banyak disebutkan. Cuma kalau khusus untuk Syam Ramadan itu di surah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 sampai 187 itu. Kalau istilah Syam dalam arti menahan itu banyak ditemukan dalam Al-Quran. Satu-satunya itu pernyataan Maryam. Itu inni nazartu lirrahmani sauman, ya falan ukallimal yauma insiya. Pada hari ini saya saya bernazar untuk
menahan diri. Ya, siam. Apa itu bentuk menahan diri? Tidak berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Ya, jadi di sinilah sehingga dimaknai bahwa kata-kata siam itu artinya menahan diri. Ya. Segala bentuk upaya menahan diri itu namanya siam. Ya, menahan marah, menahan tidak kentut, ya juga itu siam. Pokoknya segala bentuk tidak menahan, ya, menahan diri untuk tidak keluar rumah. Nah, ini juga. Ya, dalam kegiatan ini stay at home ini, dalam suasana meminimalisir wabah COVID-19 ini, menahan diri untuk tidak keluar, itu sesungguhnya juga puasa. Ya, itu menahan diri. Nah, nanti dipersempit maknanya oleh istilah syariat. Ya, untuk puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum, mulai dari terbit menahan diri makan minum dan hubungan suami istri itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari itu. Baik, kaum muslimin sekalian, kita mulai dulu menjelaskan ayat 183. Ya, ayat 183. Ayat ini hampir semuanya kita sudah hafal. Kenapa? Karena kita sudah sering mendengar. Ya, ustaz kita juga ini kalau ceramah selalu dimulai dengan ini. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ayat populer ini. Ayat populer di bulan Ramadan. Ya, sering anak muda katakan mau pergi kutibah. Kutibah artinya pergi ceramah bulan Ramadan. Sama kalau ceramah Jumat mau ke mana? Mau pergi amma ba'du. Ya, amma ba'du maksudnya itu khutbah itu ya, amma ba'du. Ayat pertama ini dimulai dengan panggilan mesrah. Ya, siapa itu yang dipanggil? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ya. Dalam tafsir Hamkah, tafsir Al-Azhar itu, ya, disebutkan bahwa kalau ada dalam Al-Qur'an, ya, ayat yang dimulai dengan perintah dan itu yang dipanggil itu oleh orang-orang beriman, maka bisa dipastikan bahwa perintah setelah panggilan itu adalah sesuatu yang berat. Ya. Kenapa? Kenapa dikatakan berat? Karena yang dipanggil adalah orang beriman. Ya, kalau hanya dikatakan ya ayyuhan nas, insyaallah perintahnya itu tidak berat. Ya. Kalau dipanggil orang beriman, itu menandakan bahwa kata perintah setelah itu berat. Kenapa? Perintah itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya orang-orang yang beriman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil di sini hanya orang beriman. Yang tidak beriman, ya tidak dipanggil. Ya. Apa bentuk panggilannya itu, penyampaiannya itu? Kutiba alaikumussyiyam. Nah, diwajibkan atau ditetapkan atau diperintahkan atas kamu berpuasa, syam itu. Ya. Kalau dilihat dari susunan kata dalam bahasa Arab, redaksi ayat ini tidak menyebutkan siapa yang mewajibkan. Ya. Siapa yang mewajibkan? Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Nah, dia ini menggunakan isim fa'il, ya. Jadi kutiba, diwajibkan. Ya. Siapa yang mewajibkan di sini? Ya tentunya Allah. Allah yang mewajibkan itu puasa. Tetapi dalam tafsir Quraish Shihab, tafsir Al-Misbah itu disebutkan begini. Kenapa Allah tidak menyebutkan dirinya di situ? Ya, kenapa tidak disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikum asyam? Ya. Kenapa? Salah satu
maknanya isyaratnya bahwa asyam, ya, asyam atau dalam mana tadi menahan diri itu merupakan kebutuhan semua orang. Ya, kebutuhan semua orang. Artinya apa? Menahan diri itu adalah kebutuhan setiap orang. Ya. Sehingga kendati pun bukan Allah yang mewajibkan itu dalam kaitannya dengan menahan diri, ya, atau mungkin bukan Allah yang mewajibkan orang berpuasa, bisa dikatakan orang juga nanti itu pasti karena ini adalah kebutuhan, pasti dia akan puasa juga. Ya, walaupun nanti puasanya lain-lain. Misalnya apa? Nah, banyak orang sekarang ini, terutama ibu-ibu perempuan yang yang badannya agak-agak berlebihan, apa istilahnya itu? Kelebihan berat badan, ya. Dia puasa. Puasanya apa? Dia tidak makan, hanya minum saja. Itu pun minum juga minum teh hijau apa dan sebagainya. Ini artinya apa? Bukan Allah yang menyuruh atau istilahnya diet. Artinya bukan, Allah tidak mengatakan bahwa puasa kok, tetapi karena memang kebutuhan, menahan diri itulah kebutuhan. Ya. Jadi itulah salah satu maknanya, ini luar biasa maknanya Al-Qur'an disebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu menahan diri, artinya menahan diri itu dibutuhkan. Tidak hanya orang dewasa, orang kaya juga butuh menahan diri. Ya, orang miskin pun juga demikian. Ya, orang primitif, orang modern, semuanya, ya, semuanya butuh pengendalian diri, menahan diri. Kenapa? Sumber dari segala sumber kemungkaran, dosa itu adalah karena tidak mampunya menahan diri. Ya, ini juga saya selalu katakan kalau saya diminta bagaimana pendapatnya ini Pak Ustaz. Ini orang ini yang masih nekat saja ke masjid berjamaah di tengah wabah ini. Nah, itu orang tidak berpuasa itu. Ya, apa? Tidak mampu menahan diri. Ya, kita sekarang ini diperintahkan. Ya, makanya saya katakan kemarin, ini virus ini, mencegah virus itu memutus penyebarnya virus ini erat kaitannya dengan datanya bulan Ramadan, imsak, ya, menahan diri, gitu ya, menahan diri. Jadi mudah-mudahan nanti kita ini umat Islam betul-betul memaknai bulan Ramadan ini menahan diri, ya. Tolonglah jangan keluar rumah, jangan berkeliaran, kecuali keluar rumah hal-hal yang memang sangat penting, yang penting, ya. Jangan juga selalu mengatakan kenapa orang dilarang ke masjid, orang dilarang ke pasar. Ya, saya katakan tolong jangan selalu dibanding-bandingkan itu, ya. Jadi kalau orang tidak ke masjid, ya, orang tidak ke masjid itu, ya, ada pilihan lain, boleh salat di rumah, ya. Boleh salat di rumah. Tapi misalnya kalau orang tidak ke pasar, ada nggak alternatif orang tidak ke pasar? Ada Pak Ustaz, apa? Belanja lewat online, boleh. Nah, belanja lewat online, nggak usah ke pasar, dihimbau juga. Jadi makanya saya bagus dihimbau juga itu, agar supaya masyarakat ini sedapat mungkin, ya, itu belanja lewat online. Ya, cuma masalahnya sekarang ini apakah penjual sayur, penjual ikan di pasar itu punya Android. Nah, tidak bisa mengiring ikan. Ya, itu ya. Jadi semuanya dihimbau. Yang kedua, yang paling penting menurut saya, mesti itu kita harus jaga jaga marwah dan martabatnya. Jangan sampai orang ke masjid justru membawa virus. Wah, nanti bahasanya di luar, tersebar di luar, orang berjamaah, ya, kena virus, meninggal. Wah, ini luar biasa. Ya, di masjid. Ini kan, ya, kalau di pasar, ya, di mall terserah, karena memang tempatnya di situ orang orang melakukan hal-hal yang banyak melakukan dosa. Kalau di masjid kita harus jaga kesuciannya itu. Nah, itu ya. Jadi menahan diri, ya, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang beriman diwajibkan atas kamu apa itu bentuknya menahan diri? Artinya berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, la'allakum tattaqun, ya.
Sebagaimana menahan diri ini, puasa ini juga diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ini bisa dipahami bahwa umat-umat sebelum kita atau umat nabi-nabi sebelum kita, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa juga ada namanya syariat siam, puasa itu. Cuma sama-sama syariatnya berpuasa, tetapi tentu tata caranya yang berbeda itu, ya, berbeda. Jadi kalau puasanya umat Nabi Muhammad yaitu seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya, dimulai dengan makan sahur, kemudian tidak meninggalkan makan dan minum dan hubungan suami istri itu, dan dengan niat mematuhi ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan puasa. Jadi puasa ini juga disyariatkan atau ditetapkan oleh umat-umat sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian itu bertakwa. Jadi di situ ada kata-kata la'allah, artinya perintah untuk menahan diri berpuasa itu muaranya, tujuannya itu agar supaya kita bisa bertakwa. Apa itu takwa? Kehati-hatian untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya sering saya katakan bahwa puasa ini nanti di samping dilihat buahnya di bulan Ramadan, juga lebih-lebih di bulan Ramadan. Kenapa? Ada kata-kata la'allah, agar kamu nantinya dengan kebiasaan menahan diri berpuasa itu, kamu mampu bertakwa. Kemudian kita pindah ke ayat selanjutnya, ya. Ayyaman ma'dudat. Nah, ini kata ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang ditentukan. Ya, jadi maksudnya itu puasa itu tidak terus-menerus, hanya hari-hari yang ditentukan. Apa itu hari ditentukan? Ya, bisa berjumlah 29 hari, bisa juga 30 hari. Ya, jadi ini. Jadi maksudnya, sering saya katakan bahwa seandainya mungkin disuruh orang puasa terus-menerus, mungkin saya juga tidak mau. Tapi dengan kata-kata ayyaman ma'dudat ini hanya hari-hari yang ditentukan saja, ya. Kalau sebelumnya kita ini masih enak makan pagi, bisa makan coto jam 9, nanti mulai hari ini kita tidak bisa lagi makan coto jam 9. Tetapi ayyaman ma'dudat hanya ditentukan. Nanti setelah Syawal nanti ya kita bisa kembali lagi, ya. Jadi kita hanya ayyaman ma'dudat. Itu bisa menjadi motivasi itu, ya. Motivasi bahwa sama juga kita ikuti pelatihan, ikuti apa, sama juga mahasiswa tinggal di pondok. Saya katakan anak-anak santri saya kalau disuruh masuk pondok kemudian dibatasi makan terus-menerus seperti ini, saya juga tidak mau masuk pondok. Tapi saya yakin bahwa nanti saya akan keluar dari pondok, dan hasil dari didikan dari pondok itu nanti akan menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Ya, kalau misalnya di pondok kita sudah terbiasa makan yang sederhana, makan sayur kangkung, ya. Setelah nanti kita tidak pondok, kemudian kita pergi jalan-jalan di hotel, makan ayam, wah lebih mantap lagi. Tetapi coba-coba orang yang sudah terbiasa makan ayam, makan yang wah-wah, kemudian suatu saat disodori makan kangkung, bagaimana? Pasti bilang, tidak ada selera. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa. Demikian pula nanti kita ini, kalau sudah terbiasa berpuasa ayyaman ma'dudat, nanti ketika pulang ke rumah, terutama yang punya istri, Pak, tidak masak kak ini, karena ada tadi acara, anak tadi terbiasa apa? Sudah terbiasa menahan diri, sudah terbiasa puasa, jadi tidak ada masalah. Ya kan, kita pernah mendengar kisah teladan Rasulullah ketika Rasulullah pulang, tanya Aisyah, apakah ada makanan? Tidak ada makanan hari ini ya Rasulullah. Apa Rasulullah? Kalau begitu saya puasa. Ini kan enak ini. Ayyaman ma'dudat. Kan tidak terus menerus. Ya itu. Jadi ini menurut saya kata ayyaman ma'dudat itu sangat penting itu. Motivasi bagi kita bahwa tidak selamanya seperti ini. Kita akan nanti mandiri, kita akan merasakan bagaimana buah daripada puasa
puasa itu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Apa itu? Barang siapa di antara kamu itu sakit, ya, atau safar dalam perjalanan, fa iddatum min ayyamin, maka kamu bisa tidak berpuasa, dengan catatan kamu ganti puasamu di hari yang lain. Nah, jadi lagi-lagi perintah untuk berpuasa ini ada pengecualian. Ya, pengecualian. Apa pengecualiannya? Orang yang sakit, atau orang yang dalam perjalanan boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Tetapi dia wajib mengganti puasanya di hari lain. Nah, ini banyak yang bertanya ini. Puasa yang bagaimana Pak Ustaz? Saya kepalaku. Apakah boleh tidak puasa? Boleh. Sakit apapun. Jadi batasi. Ya, kalau memang Anda masuk kategori sakit, boleh tidak berpuasa. Ya, jangan, enggak usah terlalu memberat-beratkan diri. Ya, sama nanti ini. Ya, ini ada yang bertanya ini. Bagaimana Pak Ustaz orang yang kena virus? Jangan puasa karena dia masuk kategori sakit. Ataupun juga orang yang khawatir, ya, khawatir sakit. Ya, mungkin karena karena ini sekarang mewabah virus ini, ya, mungkin karena kekebalan tubuh kita lemah, boleh tidak berpuasa. Jadi ada yang bertanya sama saya kemarin, Pak Ustaz, bagaimana pendapatnya Pak Ustaz, ini ada usulan supaya umat Islam ini puasa Ramadan ini diganti tidak usah berpuasa orang. Yang bilang barangkali sama seperti juga mungkin salat Jumat ganti salat duhur ini. Saya jawab bahwa tetap. Jadi sudah oleh Majelis Ulama juga mungkin fatwa juga maklumat pimpinan pusat Majelis Taklim bahwa tetap umat Islam berpuasa, ya, kecuali orang yang sakit atau kekebalan tubuhnya itu lemah, boleh tidak puasa. Ya, boleh tidak puasa. Ya. Boleh tidak puasa tapi dengan mengganti. Jadi tidak ada kalau saya jawab bahwa tidak ada maklumat pimpinan pusat Majelis Taklim yang menyatakan bahwa puasa ini ada isu-isu sekarang ini, hati-hati ya. Ya, banyak ada mahasiswa yang WA saya bertanya, Pak Ustaz, bagaimana pendapatnya Pak Ustaz? Katanya ada sekarang mau fatwa bahwa puasa ini diganti dengan hari lain. Ya. Saya jawab sesuai dengan tuntunan Majelis Taklim yang kita pedomani bahwa tetap kita berpuasa sesuai dengan tuntunan syariat kecuali orang yang sakit dan orang yang punya kekebalan tubuh yang lemah boleh tidak berpuasa. Itu ya. Aw ala safarin, atau dalam perjalanan. Bagaimana ya, apa yang dimaksud dalam perjalanan? Ya, perjalanan. Ya. Di mana, apakah jauh atau dia, pokoknya perjalanan. Ya, mau misalnya ke Tapalang, ya. Karena saya sedang musafir ke Tapalang, Pak Ustaz, apa boleh berbuka? Boleh. Boleh berbuka karena sudah, yang penting masuk kategori safar. Nah, itu. Bagaimana Pak Ustaz ke Makassar ini kan cuma kita naik pesawat, AC apa-apa. Apakah boleh? Boleh. Ya, karena itu masuk kategori safar. Ya. Nah, kemudian faidatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, itu. Dan orang-orang yang yutiqunahu, orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Nah, ini banyak juga pertanyaan ini masuk. Siapa itu yang termasuk orang-orang alladzina yutiqunahu? Ya, ini orang-orang yang yutiqunahu ini adalah orang-orang yang lemah, yang meninggalkan puasa, yang tidak ada lagi harapan untuk bisa mengganti puasanya di hari lain. Jadi kalau tadi ini kan orang sakit, orang perjalanan, masih ada kesempatan harapan untuk bisa sehat, bisa tidak musafir di hari lain. Boleh tidak berpuasa, tetapi mengganti puasanya di hari lain. Nah, bagaimana dengan orang yang sakit menahun, misalnya orang yang tua, orang yang pikun misalnya, tahun ini tidak berpuasa, ya? Apakah tahun depan itu bisa kurang pikunnya? Bahkan tambah pikun, kan? Atau orang yang sudah diponis oleh dokter tidak akan sembuh, ya, tidak akan sembuh.
Nah, inilah orang-orang yang masuk kategori alladzina yutikuna. Bagaimana ini? Boleh tidak berpuasa dengan fidyatun ta'amu miskin, dengan tidak perlu membayar mengganti puasa, tetapi dia mengeluarkan fidyah. Fidyah itu adalah makanan, memberi makan orang-orang miskin. Ya, memberi makan orang miskin. Sering juga saya ditanya, bagaimana wanita hamil dan menyusui? Nah, ini pemirsa sekalian, ini banyak perbedaan pendapat. Tetapi kalau kita di Perserikatan Muhammadiyah, berdasarkan tuntunan di tadi itu, bahwa wanita hamil dan wanita yang menyusui itu masuk kategori siapa? Alladzina yutikunahu, orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa dan hanya dianjurkan untuk membayar fidyah. Oh, sehat Pak Ustaz, gimana? Ya memang sehat, tetapi dia punya kewajiban untuk menyapi, ya, memelihara jiwa itu. Ya, jadi saya katakan misalnya begini. Kalau misalnya orang perempuan yang hamil, ya, misalnya tahun ini hamil, ya, tidak berpuasa. Ya, tidak berpuasa. 9 bulan dia hamil, tidak berpuasa. Kemudian tahun depan mau ganti puasanya, dia menyusui. Bagaimana caranya dia ganti puasanya? Dia menyusui lagi. Bahkan dalam Al-Quran diperintahkan menyusui 2 tahun berturut-turut. Ya, taruhlah menyusui, tahun depannya lagi bisa ganti, tahun depannya hamil lagi. Nah, bagaimana caranya? Ya, ada kasus ini. Ya, saya pernah cerita dengan almarhum mantan imam Masjid Syuhada, Masjid Raya, Kiai Adnan. Ya, itu dia bilang, Pak Ustaz, saya ini 12 anak saya. Hampir istri saya itu berapa 15 tahun itu tidak pernah puasa. Kenapa? Tiap tahun hamil. Ya, bagaimana caranya ini? Ya, apakah mau diganti 15 tahun itu? Wah, ini tidak bisa. Jadi makanya juga ada hadis Nabi itu mengatakan orang yang hamil dan menyusui itu masuk kategori alladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Paman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Dan barang siapa yang sanggup melakukan yang lebih baik, maka itu barang siapa yang sanggup untuk berpuasa maksudnya, maka hal itu lebih baik baginya. Jadi misalnya, ya, mesti kategori orang yang walaupun mungkin dalam perjalanan, ya, perjalanan musafir, naik pesawat ke Jakarta, masih mampu untuk berpuasa dan tidak menemukan musyakat, boleh tidak puasa. Boleh berpuasa, ya, boleh. Itu makanya disebut sekarang paman tatawwa khairan fahuwa khairul. Jadi memang Al-Qur'an itu bagus, ya. Bagus sekali itu redaksi. Jadi kalau misalnya kalau kita perjalanan, ya, mungkin perjalanan kita juga tidak lelah apalagi mobil pribadi dan boleh saja. Tetapi bukan berarti menghilangkan hukum tadi itu. Pada dasarnya orang yang perjalanan, orang yang sakit, ya, misalnya pernah itu diceritakan seorang ulama di Rapang, ulama besar di Rapang itu ceritakan Pak Quraish Shihab, di siang bolong itu, ini ulama Pak Kiai ini ditemukan di bulan Ramadan di pasar di Rapang itu sedang merokok. Ulama ini ditanya, kenapa Pak Ustaz tidak puasa? Sakit. Apa ya sakit? Tadi saya kena pisau, tadi saya punya tangan ini. Siapa yang mau bantah? Ya, sakit. Ya, karena tidak disebutkan di situ ayat bahwa sakit apa ya, sakit kepala, ya boleh. Ya, tetapi kalau misalnya masih mampu ditahan dan tidak membawakan mudarat yang lain, ini lakukan. Paman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang mampu melakukan puasa, puasa itu lebih baik. Tetapi ingat, tidak berarti menghilangkan tadi itu. Ya, itu. Kemudian terakhir, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu berpuasa, maka berpuasa itu lebih baik bagimu. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah 2 ayat kita jelaskan berkaitan dengan puasa
mudah-mudahan dengan penjelasan ini mampu lebih memantapkan kita untuk melakukan ibadah puasa ini. Semakin baik pengetahuan kita tentang puasa, semakin bagus pemahaman kita tentang puasa, insya Allah itu berkorelasi baik dengan pengamalan kita. Semakin baik ilmu kita tentang puasa, insya Allah kualitas puasa kita semakin baik. Sebaliknya, kalau orang puasanya tidak pernah dipelajari fikih puasa, tidak pernah mempelajari keutamaan puasa, pokoknya tahunya ya puasa itu menahan diri dari makan dan minum dan hubungan suami istri mulai terbit matahari. Nah, itu aja dipahami. Makanya puasanya itu begitu-begitu terus. Namanya puasa, ya, puasa tidak mendatangkan apa-apa. Itulah yang disebut dengan hadis Nabi, rubbus shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Begitu banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada yang didapat dari puasanya itu kecuali al-ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Siapa itu? Orang-orang yang tidak mengerti apa itu puasa. Tapi bagi orang yang paham ilmunya puasa, insya Allah juga akan menikmati yang namanya ibadah puasa itu. Saya pikir demikianlah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bila ada hal-hal yang keliru, tidak berkenan, itu saya mohon maaf, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri, wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.